Sore kawan-kawan, hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana caranya mengatasi anosmia atau kehilangan indera penciuman. Saya buka masker, ya. Saya lagi isoman dan ini hari yang ke-10 saya isoman, dan keadaan saya sekarang sudah lebih membaik, tidak lagi goyang kepala, puyeng-puyeng, tapi hanya lemas masih. Dan saya ingin berbagi bagaimana saya bisa menghilangkan anosmia atau kehilangan indera penciuman saya dengan segera. Kawan-kawan, saya kena anosmia itu hari Senin ya. Hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 ya. Di situ saya drop, badan saya kedinginan, menggigil, sangat dingin sekali, dan lemas, dan kepala saya pusing, puyeng gitu, oyong, sehingga saya tidak sanggup berjalan dan tidak sanggup bangkit dari tempat tidur gitu. Itu masa fase drop saya di situ. Dan setelah saya drop, saya merasakan indera penciuman saya tidak dapat lagi mencium bau apapun, sehingga membuat saya semakin galau ya. Tapi saya coba bertahan, saya katakan ini bukan apa-apa gitu, dan saya tahu ini COVID yang seperti penyakit sekarang ini lagi beredar, apalagi di Pematang Siantar lagi parah-parahnya ya. Dan saya pun mencoba untuk swab antigen, dan hasilnya memang saya sudah tahu, dan saya sudah tekankan dalam hati saya kuatkan dalam jiwa dan diri saya bahwasanya memang saya terkena COVID, dan hasilnya positif. Tapi itu tidak membuat saya goyang, dan akan tetapi saya selalu berpikir, apa yang terjadi setelah ini, apa terjadi setelah ini, apakah ini fase terakhir drop, atau nanti akan ada fase yang mungkin lebih ganas lagi dari saya kedinginan, lemas seperti orang. Pada saat itu saya berpikirnya saya akan dijemput oleh maut ya, karena saya panggil juga orang tua saya panggil abang saya, istri saya ya. Saya berpikirnya waktu itu kalau ini terjadi tiba-tiba serp, mungkin saya tidak ada lagi di dunia ini. Tapi usaha tetap saya kuat. Yang saya lakukan pada saat itu adalah saya bawa air panas ya, bukan air dingin atau air biasa atau air hangat, air panas yang betul-betul panas. Itu saya bawa selalu, saya peluk seperti ini terus, dan selalu saya minum, dan rasa panas itu tidak terasa di dalam badan saya ya. Ini saya minum bukan 5 menit sekali, tapi saya minum terus sampai kondisi badan saya netral. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minum Panadol. Satu butir ya pada saat itu, dan walaupun berangsur-angsur kondisi badan saya bagus, dinginnya sudah mulai tidak terlalu sangat dingin, tapi tetap saya panggil bidan waktu itu untuk dapat disuntikkan supaya saya tidak dingin gitu. Dan saya pikir waktu itu juga saya mau di infus. Akhirnya bidan pun datang dan dia tanya, karena kondisi badan saya sudah mulai agak kuat, saya bilang, Bu bidan disuntik saja supaya tidak dingin, tidak usah diinfus. Dan akhirnya saya disuntik anti demam itu ya mungkin ya. Udah, setelah itu oke. Berjalan sampai sore, memang saya kondisinya lemas terus puyeng.
Sampai akhirnya sore saya baru sadar kalau saya udah ngapa-ngapain tuh nggak tercium lagi apa-apa gitu, di sore hari. Hari kedua lanjut malam, saya melewati malam aman ya, tidak ada masalah apa-apa, tapi malah melewati paginya setelah bangun tidur saya ngerasa oyong lagi, oyong puyeng. Wah, di kepala saya bagian sini tuh oyong, muter gitu, lemas dan lemas sekali. Saya panggil lagi orang tua saya bilang hampir saya tidak tahan ya, tapi tetap protokol kesehatan saya panggil hanya tidak untuk melihat saya langsung, tapi hanya untuk berada di sekitar saya saja gitu. Dan tetap prokesnya dilakukan, saya pakai masker, orang tua saya pakai masker semua. Dan makin sore juga kondisi ya seperti itu, naik turun begitu. Tapi kuncinya ada di sini, air ini ya, air yang selalu panas. Kalau sudah habis saya langsung isi air panas, kalau sudah dingin saya campurkan air panas terus. Ini yang buat saya bisa dalam kondisi stabil, dan itu yang bagus teman-teman. Kemudian bagaimana saya bisa menetralisir atau menghilangkan anosmia tadi ya, kehilangan indera penciuman saya. Kawan-kawan, orang banyak bilang pakai minyak kayu putih kemudian dicampur air panas dihirup, boleh lah, yang lain-lain boleh. Tapi saya hari Senin 9 Agustus 2021 kehilangan indera penciuman. Jumat saya sudah tidak lagi kehilangan indera penciuman, artinya saya sudah bisa cium. Saya pakai balsam, saya punya balsam Thailand, tapi kalau kamu pakai balsam biasa caplang dan lain-lain juga bisa. Itu setiap hari saya kusuk ini. Saya ambil balsamnya gini kawan ya, saya taruh sini ya, saya gini, saya kusukkan ini, saya taruh di antara di lubang, terus dikusuk di sini. Ini kuat kawan, ini kuat, kayak kusuk ini kuat, sekuat-kuatnya ini, tekan nih. Nah, ini. Terus di sini ditekan juga kuat. Terus ini di bawah mata Anda bisa kusukkan ini ya, ini enak sekali. Nah, ini kemudian di atas mata ini Anda tekan di kelopak ini, Anda kusukkan di alis, jangan lupa di alis ya, di alis. Terus ini kalau anda puyeng enak gini kan. Terus di sini ini gini kan, sekali kepala, ini enak sekali kawan ya. Ini yang paling penting, kalau kita kondisinya memang lagi kritis, agak banyak nggak apa-apa dia. Tapi kalau udah seperti saya sekarang ini sudah lebih enak. Ini ditekan ya, ini tekan nih, enak nih, ditekan kuat nih kawan-kawan nih. Nah, ini boleh. Ini keluar angin tuh. Nah, ini mata Anda akan sedikit rasa aminnya balsam tadi terasa ya. Terus di hidung juga di awal-awal memang tidak begitu terasa karena parahnya kehilangan indera penciuman itu, tapi sekarang sudah terasa semua ya. Dan mudah-mudahan 3-4 hari indera penciuman Anda akan kembali normal. Nah, saya lakukan itu karena saya ngerasa yang terganggu itu di sini, sehingga saya harus menekan ini semua, menstimulus otot-otot, mungkin saraf-saraf yang ada di sini, sehingga bisa kembali normal. Dan alhamdulillah yang saya lakukan 3-4 hari selesai dengan saya pijat sendiri dengan balsam ya. Balsam yang pedas pun nggak masalah. Mudah-mudahan ini bisa Anda lakukan di rumah, bagi yang isoman maupun yang mungkin lagi di rumah sakit ya, mungkin lagi di isoman juga di satu tempat.
bisa Anda lakukan tips ini. Dan alhamdulillah setelah hilang hari Jumat, indera penciuman saya sudah kembali normal. Hari Minggu, hari ini tepatnya, kepala yang puyeng tadi sudah tidak saya rasakan mulai dari pagi sampai jam 2 hari ini. Mudah-mudahan tidak lagi ada puyeng, tinggal recovery mungkin untuk bisa menaikkan stamina dan kondisi tubuh kembali ke 100% ya. Oke kawan-kawan, itulah tips dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kawan-kawan yang diberi penyakit pada saat ini sekarang COVID segera sembuh dan segera diberi kekuatan ya, dan yang sehat juga mudah-mudahan tidak terkena. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu, segera kita tinggalkan dan kita kembali dalam kehidupan yang normal. Oke, terima kasih.